Pendidikan Sumsel milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pendidikan Indonesia, terkhususnya anak-anak ibu yang berada di rumah maupun di sekolah. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di program bersama, masih di program belajar bersama. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Ike Puspasari SPD, dari SMA Negeri 12 Palembang. Hari ini kita akan belajar fisika di kelas 10, tepatnya di semester 2 dengan materi hukum Newton dan penerapannya dalam keseharian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung masuk ke materi ya. Kita di semester 11 tentunya anak-anak masih ingat kita pernah mempelajari materi yang namanya dinamatika gerak. Di kinematika gerak itu sendiri mempelajari tentang gerak tetapi tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak itu sendiri. Sedangkan di kelanjutannya kita di semester 2 ini yaitu materi dinamika gerak. Nah, di materi ini masih mempelajari tentang gerak tapi juga memperhatikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Oleh karena itu, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada orang sedang berkendara. Nanti ketika orang itu menabrak tembok, maka orang itu akan terpental. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Nah, sebenarnya peristiwa seperti ini masih banyak lagi di kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin anak-anak pernah merasakan ketika kalian mengendarai kendaraan bermotor, naik angkot ya atau naik bus. Pada saat kalian duduk di dalam bus, tiba-tiba sopirnya itu mengerem mendadak. Apa yang kalian rasakan? Tentunya tubuh kalian akan merasa terpental ke depan. Dan sebaliknya, ketika kalian duduk santai di dalam angkot atau bus tersebut yang berjalannya pelan, tiba-tiba si sopirnya itu melajukan kendaraannya dengan cepat, maka apa yang terjadi? Maka kebalikannya anak-anak, bahwa kalian akan terasa tertarik ke belakang. Nah, fenomena-fenomena seperti inilah yang kita kenal dengan hukum Newton pertama atau hukum ke-1 Newton. Dari yang sudah Ibu sebutkan contohnya tadi, bisa kita simpulkan bahwa hukum pertama Newton ini berbicara tentang sifat sebuah benda yang akan selamanya diam, akan tetap diam, dan benda yang selamanya bergerak akan tetap bergerak lurus, kecuali benda tersebut dikenakan gaya, maka benda tersebut akan bergerak, yang seladinya diam akan bergerak, dan sebaliknya, yang benda yang tadi selamanya bergerak juga akan diam ketika dikenakan gaya. Sehingga secara matematis, hukum pertama Newton ini bisa ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Nah, kemudian selain contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi, mungkin masih banyak lagi yang tanpa kita sadari kalian alami bahwa kalian telah memanfaatkan atau menerapkan hukum pertama Newton. Ibu kira untuk penjelasan hukum pertama Newton sudah cukup jelas. Bisa kita lanjut ke yang kedua, yaitu hukum kedua Newton. Di hukum kedua Newton ini, contohnya misalnya gini, anak-anak suka iseng pulang sekolah melempar batu ke atas. Tiba-tiba kan nanti batunya bergerak secara konstan ke atas. Kemudian nanti setelah mencapai titik maksimalnya, batu akan turun ke bumi, akan jatuh ke bumi dengan gaya massa yang dimiliki oleh si batu dan juga oleh gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi, dan akhirnya si batu akan berhenti tepat di permukaan bumi. Ini bisa dikatakan bahwa percepatan suatu benda akan sebanding dengan besar gaya yang dimilikinya dan berbanding terbalik dengan
massa yang dimiliki benda tersebut. Nah, secara matematis ini sudah Ibu lihat ya, bisa kalian perhatikan di slide Ibu bahwa A sama dengan sigma F per M, atau lebih dikenal juga dengan sigma F sama dengan M dikali A ya. Nah, sebenarnya hukum kedua Newton juga banyak lagi contoh-contohnya yang bisa kalian perhatikan tanpa sengaja. Misalnya kalian mendorong atau menarik meja di kelas, kemudian pada saat kalian menariknya dengan pelan akan berbeda ketika kita menariknya dengan cepat. Artinya apa? Kecepatan itu mempengaruhi besar suatu gaya, dan begitu juga dengan benda, dengan massa benda maksud Ibu ya. Misalnya gini, kenapa sepeda itu diciptakan seringan mungkin? Mengapa bisa seringan mungkin? Karena pada saat orang memakai sepeda, pada saat mereka untuk melakukan aksi balap sepeda, diharapkan dengan massa yang seringan mungkin akan menghasilkan percepatan yang sebesar-besarnya. Dan coba bayangkan jika massa sepeda itu sangat besar, apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan sang atlet tidak akan bisa memenangkan perlandingannya jika massa yang dibawa oleh si sepeda besar, otomatis percepatannya juga akan diperlambat, maka mempengaruhi percepatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Oke, Ibu kira juga bisa lanjut kita ya ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu hukum ketiga Newton. Nah, di hukum ketiga Newton ini sebenarnya lebih banyak lagi kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian mendayung perahu di sungai. Pada saat kita mendayung perahu, kita memberikan gaya kepada perahu. Ya, gaya yang kita berikan kepada perahu itu berupa aksi, sedangkan perahu memberikan gaya yang sama besar, yaitu dikenal dengan reaksi. Akibatnya perahu melaju ke depan ya. Kenapa perahu melaju ke depan? Karena pada saat dua benda saling berinteraksi, maka bekerja gaya yang sama besar tetapi selalu berlawanan arah. Dengan kata lain, ada aksi akan menimbulkan yang namanya reaksi. Nah, sebenarnya contoh ketiga Newton ini lebih dekat lagi dengan kita di keseharian. Pada saat 17 Agustus ada perlombaan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu perlombaan tarik tambang. Nah, tarik tambang ini sendiri contoh dari aksi dan reaksi. Sebenarnya ada lagi yang lebih menarik lagi, yaitu saat peluncuran roket. Nah, pada saat peluncuran roket inilah juga menimbulkan aksi dan reaksi. Kenapa? Pada saat roket terdorong oleh bahan bakarnya, mereka menyala, terdorong ke atas, menyebabkan si roket terbang mengudara karena ada aksi dan reaksinya tadi. Nah, kalau sudah bisa kita lihat di sini, artinya apa, Nak? Ya, di dalam hukum Newton ini banyak sekali gaya yang terlibat. Misalnya gini, tadi kan disebutkan di awal ketika dihukum ke 1 Newton bahwa benda yang diam akan selamanya diam. Dia tidak akan bergerak ketika tidak dikenakan gaya. Ya, ini Ibu lihat lagi, kita tunjukkan ya di slide pertama itu hukum Newton. Ibu ulangi lagi biar bisa mengingatnya ya. Benda yang diam akan selamanya diam, maksudnya apa? Gini, jadi ketika misalnya kita meletakkan benda ya di atas sebuah meja ya, benda tersebut tidak akan bergerak kecuali kita kenakan gaya, misalnya gaya dorong atau gaya tarik, maka benda tersebut akan bergerak. Nah, ya artinya gini, Nak, kalau suatu benda ya, kenapa dikatakan dia mempertahankan keadaan diamnya? Benda itu merasa nyaman seperti manusia ya, kita punya yang namanya sisi kenyamanan. Nah, di sisi kenyamanan benda inilah yang dikenal dengan nama lain dari hukum pertama Newton, yaitu hukum kelembaman ya. Kemudian
dari sebutkan tadi ada kenapa ada gaya tarik, gaya dorong yang menyebabkan benda bergerak karena dalam hukum Newton kita kenal dengan jenis-jenis gaya. Oh, ya. Dari hukum 1, 2 dan 3 Newton kita juga mengenal banyak gaya atau jenis-jenis gaya. Oke, kita lihat gaya apa saja yang mempengaruhinya selain ada gaya tarik, gaya dorong yang Ibu sebutkan tadi. Yang pertama kita lihat ada gaya berat yang dimiliki benda, kemudian ada gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda yang tegak lurus dengan bidang gerak bendanya, ya. Sedangkan gaya berat itu selalu berlawanan arah dengan gaya normalnya. Kemudian ada gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Walaupun sering kita dengar, kadang kita tidak tahu apa fungsi dari gaya gesek. Coba bayangkan kalau kita tidak punya gaya gesek, ya, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita di permukaan jalan, kita tidak bisa menyentuh benda-benda karena gaya gesek inilah yang mempengaruhi mempengaruhi gerak benda tadi, nak, ya, bisa memperlambat percepatan bendanya. Jadi sangat beruntung sekali kita ini bisa merasakan adanya gaya gesek. Nah, ini ya Ibu sebutkan lagi ya spesifiknya. Gaya gesek dikenal dengan atau disimbolkan dengan F kecil. Gaya gesek sendiri selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi kalau kita mendorong ke kanan, maka arah gaya geseknya akan selalu berlawanan, yaitu ke arah kirinya, ya. Kemudian besarnya secara matematis bisa dirumuskan dengan F sama dengan koefisien dikali dengan gaya normal. Khusus koefisien sendiri nanti ada koefisien kinetis dan koefisien sintetisnya. Nah, ini bisa diperhatikan, ya. Ada gaya gesek untuk sintetis dan kinetis. Oke, kalau disebutkan lagi kita lihat, ada 2 gaya gesek. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Sehingga muncul lagi pertanyaan pasti, apa itu gaya gesek sintetis, apa itu gaya gesek kinetis? Nah, contohnya sangat simpel sekali ya, Nak, ya. Kalian juga tanpa sadar pasti di kehidupan sehari-hari mengalaminya. Misalnya gini, naik motor atau naik mobil tiba-tiba mogok di jalan, ya. Pastikan kita akan membantu si pengendara dengan mendorong si kendaraan tadi. Pada saat kita mendorong, dia belum bergerak, gaya geseknya masih gaya gesek statis, Nak. Tetapi ketika kendaraan ini tuh sudah melaju, maka gaya geseknya sudah berubah menjadi gaya gesek kinetis, ya. Inilah jenis-jenis gaya pada hukum yang berlaku pada hukum-hukum Newton. Sebenarnya masih banyak lagi gaya-gaya gesek yang lainnya, ya, yang bisa bukan gaya gesek lainnya, gaya-gaya yang mempengaruhi lagi pada hukum Newton. Jadi masih banyak lagi yang mempengaruhinya. Contohnya misalnya gaya tegang pada tali. Nah, untuk materi si gaya tegangan pada tali mungkin akan kita bahas pada perjumpaan yang selanjutnya. Jadi hari ini kita cukupkan materi kita hanya sampai di pengertian hukum 1, 2, 3 Newton serta jenis-jenis gaya yang berpengaruh pada besaran-besaran pada hukum Newton. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube-nya Suara Pendidikan Sumsel dan Instagramnya di UPTD BTIKP_Disdik SS. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.